Oke, belum fokus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisur Playtech. Hari ini kita akan review ya HP, yaitu Samsung Galaxy J3 Pro yang generasi pertama, itu yang 2016. HP ini tuh harusnya hanya di Cina ya, karena dia itu tidak dijual di luar Cina, karena firmware-nya itu memang hanya di Cina. Saya cari itu nggak tahu firmware resmi yang global, cuma di Cina. Dan HP ini datang ke sini itu ya pasti distributor ya. Dan HP ini tuh di 2024 apakah sangat worth it atau masih udah nggak layak ya? Mari kita simak aja, nggak usah transisi ya. Oke, yang pertama dari desainnya itu sangat mirip, mengingatkan saya dengan Z2 Prime ya, tapi bedanya itu dia lebih pendek aja, dan di kanan kirinya juga ya kayak Z2 Prime malahnya. Tapi untuk aksesorisnya dia bisa pakai J316, dan untuk ngotaknya dia lebih kotak ya kayaknya sih, dan nggak ada yang beda dengan Z2 Prime, yang pastinya beda di nama dan speknya pastinya ya. Lalu di depan ya mungkin perbedaannya kalau kelihatan di sini dia nggak ada flash, sensor juga sama, Z2 Prime juga punya, lalu tombol fisik juga sama ya, persis, nggak ada yang berbeda. Lalu dari layar itu yang paling membedakan, dia sudah Super AMOLED. Sini ada speknya ya, mungkin kalau bener ya Super AMOLED ya harusnya. Mana nih ya? Iya, nggak ada tampilan ya. Ya AMOLED ya harusnya, tapi Samsung DSi Pen ya. Oke, jadi dia itu yang bedakan di Z2 Prime ada layarnya sudah Super AMOLED ya, yang pasti nggak menyakitkan mata dan sangat enak. Kecuali kalau buat bapak-bapak jangan ya belikan HP AMOLED, nanti shadownya makin parah ya. Oke, setelah ya display desain, kita akan bahas sisi dari spesifikasi ya. Yang pasti kalian sudah tahu tadi sedikit ya. Di sini dia itu pakainya chipsetnya yaitu Snapdragon 40. Chipset ini sudah dipakai di beberapa HP seperti Redmi 2, Oppo G37. Lalu HP apa lagi ya? Kayaknya sih HP-HP yang main lama ya. Tapi dia mode 32 bit ya. Sepertinya ya, karena memang entah ini masih 32 bit atau 64 bit. Oh iya, sama Grand Prime dia juga pakai, tapi ya Grand Prime cuma 1 GB RAM-nya, ini 2 GB. GPU-nya Adreno 306 ya. Ya seperti ini ya. Dia masih 60 Hz. Untuk RAM-nya dia 2 GB dengan internal 16 ya. Yang pastinya termasuk yang oke sih di harga HP yang murah ini, under 200 ya, 200.000 misalkan kan beli HP ini masih worth it lah. Karena ya di HP lain itu kayaknya jarang ya. Dan rata-rata itu HP-nya juga ya speknya mirip, tapi layarnya lebih burik sedikit aja. Apalagi kita OS, dia masih Android Lollipop ya, sayang sekali. Padahal HP ini ada line up menengah yang harusnya dikasih update minimal sekali lah ya, nggak usah 5 kali, kasihan kan. Lalu konektivitas ya sudah 4G LTE yang pastinya nggak bikin malu ya. Mana jaringannya? Oh ini, iya jaringannya dia sudah LTE ya, meskipun si SIM2 pasti 2G kali 4G full ya. Lalu untuk baterainya 2100 ya. Baterai ini kompatibel dengan Z2 Prime, J316, apalagi Grand Prime, lalu A2 Core dan lain-lain. Banyak sih persamaannya. Misalkan kalian maunya baterai juga sangat mudah ya, karena dia kompatibilitasnya itu sangat luas. Lalu untuk chargingnya dia seharusnya cuma 5 watt sih. Ini hangat juga ya, 45 watt, 45 derajat, tapi oke lah ya. Layarnya lupa sedikit ya, dia 720p yang pasti lebih gonjreng dari Z2 Prime yang cuma 450 pixel, apalagi Grand Prime yang cuma 480 pixel. Yang pasti ya ini termasuk yang mantap lah ya layarnya. Udah Super AMOLED ini pula.
murah loh, tapi dia nggak seburuk J116 yang kemarin kalau nggak salah, nol di video saya yang Andromax kalau nggak salah. Lalu apalagi performa ya, jangan lupa performanya kayak mana, dia bisa menjalankan aplikasi ya, tapi yang lihat semua ini saya IG-nya belum saya login, jadi saya nggak bisa cek ya. Kalau dari multitasking dia masih oke ya. Ini game masih sempat saya bisa mainin HOK, tapi FPS nya coba di 30 nggak bisa 60. Kalaupun bisa tapi dia aku ngedrop langsung ya. Masih itu pun juga saya masih main di ini mode map kecil ya. Kalau 5 besar saya akan coba nanti besok pagi aja. Dari performa seperti itu aja ya. Mungkin masih bisa multitasking, tapi untuk YouTube nggak bisa ya, kalian jangan ngarep. Ini udah tua, harusnya HP ini tidur ya. Yang selanjutnya itu kamera ya, kameranya B aja ya. Ini juga ya sebenarnya masih oke-oke aja ya. Kalau misalkan cuma buat foto kalian di mana Bang Sherlock ini rumahku di sini ya, itu masih bisa. Kalau buat IG itu nggak bisa, apalagi kamera depannya wow. Ini kayaknya memang kamera depannya bermasalah nih, jadi nanti saya akan bersihkan aja kalau tombolnya itu sudah datang. Soalnya tombolnya saya berikan aja biar nggak kasihan ya. Fitur apalagi di sini ya, saya belum ngulik-ngulik fiturnya ya, tapi dari UI-nya itu dia sudah ada pencarian di menu ini sih, tapi di HP lainnya kayaknya nggak ada. Android 5 yang punya seperti ini ya, nggak ada pengatur. Dia bisa jadi juga nih Bang deh. Gila, ini ada gestur ya, ini lumayan good ya, tapi saya malas coba sih. Ini juga ada tema, saya baru tahu Samsung itu punya bisa tema ya di HP jadulnya. Kalau baru kan pasti ada ya, kali 2024 tapi barunya OS baru kok masih gak punya tema, udah di custom bukan OSP lagi ya. Dan di sini apalagi ya, di sini fitur-fiturnya juga nggak seaman HP baru ya, HP Samsung baru yang kalau matiin HP-nya tuh wajib banget masukin password ya, itu sangat ngeselin ya. Tapi ya itu sangat aman ya, karena buat kita ini yang kalau HP-nya misalnya HP-nya hilang nggak bisa dimatiin, jadi bisa ditemukan dengan lebih mudah lah kan. Kalau HP lain kan bisa dimatiin, tapi kan ya saya bagus-bagusnya keamanan pasti jebol juga ya. Dan apalagi ya, apakah worth it ya, mungkin pertanyaan terakhir saya nggak mau ulas-ulas hasil foto ya, karena ya udahlah gitu-gitu aja paling kameranya. Untuk kesimpulannya apa ini masih worth it ya, masih ya, karena meskipun OS sudah dead tapi beberapa aplikasi masih bisa jalan. Dan jika kalian untuk HP kedua atau mungkin buat adik ponakan atau mungkin buat bocah ya main game kecil-kecilan YouTubean, ini masih oke ya. Kalau buat bapak-bapak atau ibu-ibu jangan ya, karena ini ya punya AMOLED dan LCD nya sangat susah ya untuk yang copotan. Ini saya oke loh kemarin. Nah seperti itu aja ya, bukan tuh HP utama apalagi ya, dia cuma buat HP secondary aja. Jadi singkat aja ya, under 10 menit aja review kali ini ya. Jangan lupa yang subscribe ya. Kalau kalian mau beli saya akan taruh linknya di deskripsi ya. Untuk tes gaming saya akan segera tes ya sebelum saya jual. Oke, thank you. See you next video.